Ya, kalau sebenarnya corona itu insya Allah di semua manusia sudah ada. Jadi nggak perlu harus tular atau tidak tertular. Saya kan cerita, yang saya takutkan virus berikutnya itu turun untuk para pendakwah, itu yang saya takutkan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari. Virus itu tangan-tangan Allah aja untuk kembali ke tauhid, ke jalan Allah. Gini, saya memberikan penjelasan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Ya. Kalau berikhtiar boleh, tetap mengisolasi diri, pakai masker, pakai hand sanitizer, mandu pakai sabunnya sampai nggak dicuci boleh. Kering di badan. Boleh. Maksudnya itu ikhtiar sih boleh aja. Ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah nantinya begini. Kalau momennya virus ini, kalau saya nih ya, kalau virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, nah ini kan beda nih. Virus ini ditarik, utusan-utusan yang mendampingi virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, virus itu tetap ada di manusia. Nah, biasanya manusia kita bebas virus. Yang saya tangisi itu rata-rata biasanya karena kita bersama, karena ini kita bebas virus. Itu yang saya sedih. Pasti itu nanti akan muncul. Kenapa seperti itu? Nah, manusia itu rata-rata dia itu menuhankan otaknya, menuhankan secara fisiknya, lupa ada Allah Ta'ala. Padahal virus itu selesai bukan karena ikhtiar kita, karena Allah menyelesaikan. Nah, Allah menyelesaikan, itu kuncinya. Nah, kalau orang itu sudah begitu semua, berarti orang itu sudah menuhankan cara berpikirnya. Nah, ini yang harus kita berikan, bahwasanya virus ini yang menggerakkan benar-benar Allah. Kalau yang saat ini, bukan saat ini, dulu sama Allah. Cuma memang kita harus berikhtiar, boleh. Tetapi ikhtiar itu jangan menjadikan kita merasa hebat bisa menangani virus, jangan. Kalau merasa hebat menangani virus, berarti orang tersebut dia lebih hebat dari yang menciptakan virusnya sendiri. Itulah yang namanya menuhankan dirinya sendiri. Dia berarti syirik sudah. Nah, inilah yang saya tangisi sebenarnya. Besok pasti akan terjadi. Insya Allah lah, ya bukan pasti. Nah, inilah yang menjadikan kalau kita itu mau pakai masker boleh. Ada kadang-kadang saudara kita itu saking nggak takutnya virus sampai dia sendiri meledek sama yang menciptain virus sendiri. Nggak boleh juga. Iya. Apa yang ditakutin sama virus? Kan ada Allah. Lah kan yang ciptain virus Allah. Lah emang semua mau ngeledek siapa? Kan gitu ini. Nggak boleh juga seperti itu. Ini namanya mengejek Allah Ta'ala sendiri. Betul. Jadi dia itu hanya di mulut, tidak difahami di hati. Nah, ini boleh semuanya berikhtiar boleh. Nah, kalau sudah begini boleh ditutup, boleh semuanya ditutup, semuanya boleh pakai disinfektan, pakai semua boleh. Protokol keamanan lah ya. Protokol keamanan, kemudian jalan di apa namanya itu? Disemprot. Boleh. Disinfektan ya. Disinfektan, disemprot boleh semuanya. Bagian dari ikhtiar itu sendiri. Bagian dari ikhtiar boleh, ya. Semuanya boleh semuanya. Tapi ingat tetap ada Allah. Karena orang pun tetap masih bisa, siapapun dia non muslim dia bisa kena, seorang muslim pun dia bisa kena. Seorang pangeran sendiri kena. Seorang pangeran, emang ada pangeran? Ada pangeran. Pangeran Charles kan? Oh ya? Oh itu. Oh, berarti saya kemarin nggak salah waktu kemarin saya bilang di siraman kolbu yang live, saya sempat ngomong, menteri bisa aja kena, presiden bisa aja kena. Pejabat negara bisa kena, artis ya siapa aja bisa ya, aja kena, semuanya kena. Saya ngomong seperti itu kalau saya tidak salah ya. Dan jangan diledek bahwa virus ini adalah milik orang yang kumuh, nggak boleh, dosa. Oh iya. Nggak taunya ada orang seperti itu ngomong, nah, kena juga di akhirnya. Itu yang namanya nggak boleh. Sama seperti seseorang manusia, ada orang cacat ngeledek, dia biasanya besok anaknya cacat. Sudah hafal saya seperti itu. Nah itu dari Allah Ta'ala. Ya, kalau sebenarnya corona itu insya Allah di semua manusia sudah ada. Jadi nggak perlu harus tular atau tidak tertular. Itu guys. Memang tidak tahu corona apa tapi memang ada faktor virus ada, semua manusia itu tetap ada di dalam tubuhnya, ada
coronanya. Dan saya mencoba membantu Bunda Sari, istri dari Ustaz Asep. Ya emang ada yang lain-lain tuh, mohon maaf ya, di negara sana bukan di negeri kita itu yang kelojotan itu emang ada yang seperti itu. Makanya ada banyak hal yang harus kita pelajari. Virus itu tangan-tangan Allah aja untuk kembali ke tauhid, ke jalan Allah. Gak boleh sombong. Kita itu diberi ilmu oleh Allah Ta'ala itu untuk mensyukuri ilmu, untuk mensyukuri bahwa Allah itu ada. Jangan kita diberi ilmu itu untuk kesombongan, merasa dia yang bisa, merasa dia yang membuat, merasa dia membangun. Bagi kita yang dakwah, merasa dia yang bisa menyelamatkan orang-orang lain, itu juga tidak boleh. Begitu guys. Jadi memang harus belajar. Saya pun masih belajar. Kita semua masih belajar. Belajar gimana tidak menahan emosi dan amarah. Belajar bagaimana kalau kita itu dakwah tidak juga dengan kebanggaan. Ya walaupun saya senang dilahirkan dalam kondisi sebagai seorang muslim yang senang. Saya belajar untuk menegakkan akidah, mencoba menjaga iman, bahwasanya Islam itu menjawab. Saya mencoba menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasul yang tidak boleh marah. Sudah dijelaskan, sangat hafal banyak para ustaz, ya. La taghdab wala karja. Itu sudah sangat hafal, tapi tidak ngerti apa maksudnya itu. Nah, disitulah kita sebagai manusia tidak dilihat oleh Allah Ta'ala dia orang punya ilmu agama, tidak dilihat dia itu pejabat, tidak dilihat dia itu menteri, tidak dilihat dia itu siapapun orangnya. Bisa kena maksudnya? Ya pasti akan kena. Termasuk virus itu juga tangan Allah. Kita nggak boleh istilahnya tidak ada daun yang jatuh itu tanpa izin Allah. Allah itu mencatat seseorang itu sangat jeli, sangat jeli. Kesalahan sebesar biji zarah pun akan tercatat rapi. Sempurna, rapi, sempurna. Jadi kalau umpama yang kena ada anak belum akil balik kok terkena corona kemudian meninggal waktu dites kena corona. Anak kita yang kecil ini ya? Anak kecil, ya. Itu bisa aja memang semuanya itu kan dari orang tuanya juga. Kalau orang tuanya memang emosional, amarah, ya otomatis anaknya akan ngikut ya kena. Dari orang tua. Dari orang tuanya ya. memang seperti itu. Makanya kalau mamanya kita ketahui bahwa kan dia di rumah aja nggak kemana-mana. Ya memang Allah itu mau menentukan siapa yang mau meninggal itu kan hanya Allah, bukan nggak hanya harus keluar orang. Rumah, nggak harus keluar rumah. Kan begitu, itu haknya Allah. Cuma memang manusia dianjurkan tetap ikhtiar untuk menganalisa ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan ke umum. Itu boleh sebenarnya, boleh sih. Cuma kalau saya, ayo semuanya, ayolah belajar. Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian virus itu dari Allah, jangan disepelekan. Semuanya ini terjadi atas izin Allah, semuanya. Jadi kita tidak boleh mengejek satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Mengada aturan main Rasul mengejek seseorang, nggak ada. Emang kita nggak boleh ngejek. Virus itu nggak. Nabi juga tidak mengejek binatang-binatang yang memang nggak harus kita makan, yang kita tidak boleh makan diejek. Ya enggak juga, biasa aja. Cuma itu ya udah dijago. Ya begitu aja sih. Makanya yang harus kita cermati adalah kita jaga. Siapa tahu, saya kan hanya cerita. Di Indonesia belum apa-apa, saya udah cerita. Nanti bisa aja yang kena itu pejabat, menteri, bisa aja presiden bisa aja, nggak harus di Indonesia, bisa aja di mana aja. Dimanapun. Nggak taunya di Iran, wakpresnya, ya. Nah, begitu itu ya, menteri kesehatannya, yang dia higienis. Saya
nggak tahu juga. Karena memang kalau saya amati kayaknya ini memang waktu ini sempit. Waktu mendekati dengan akhir zaman itu sempit. Kalau masih kita itu sombong dengan hebatnya kita, selesai besok di akhirat, selesai sudah. Saya nggak bisa cerita karena memang waktu untuk kelihatan akhir zaman itu bagi teman-teman itu kan belum tampak sekali. Karena ada teman-teman itu yang belum mau mengakui karena memang ya masih ada ketakutan atau saya nggak tahu atau itu hanya Allah, ya betul. Tetapi tanda ini sudah diberikan contoh. Kenapa Arab itu sudah mulai hijau? Itu bukan cuma sudah ada dalam hadis. Karena memang orang-orang teman-teman Arab itu disuruh mulai bercocok tanam. Karena kalau enggak besok akhir zaman itu akan selesai. Makanya Arab itu dibikin oleh Allah Ta'ala itu hijau. Petunjuk ya, sebenarnya itu mah petunjuk. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Itu sebenarnya sudah mulai. Ayo cocok tanam. Ayo cocok tanam. Besok itu nggak bisa ngimport buah, nggak bisa ngimport makanan. Ayo cocok tanam. Itu cara Allah itu seperti itu menurut saya. Makanya di sini harus hati-hati. Begitu kan. Harus hati-hati. Barangkali ini sampai ke teman-teman di Saudi, di Arab sana. Sebenarnya teman-teman disuruh bercocok tanam. Karena pada waktu nanti sudah hang semuanya listrik dan sebagainya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya memasukkan makanan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu a'lam. Saya bukan Allah, saya hanya manusia biasa. Saya hanya mencoba untuk melihat Allah itu berbicara di tengah kita itu berbicara. Ayo kita mulai berpikir. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi hamba Allah yang takwa. Amin, amin, amin. Allahumma. Saya kan cerita, yang saya takutkan virus berikutnya itu turun untuk para pendakwah, itu yang saya takutkan. Para pendakwah maksudnya Kita, badan kita virus itu turun ke situ. Itu yang saya takutkan. Khusus itu Mas Ustaz. Wallahu alam ya, tapi kan gimana ya? Apa ya? Ya kalau di sini itu mamanya saya diizinkan mengetahui kayaknya ini corona deh gitu kan. Kayaknya di Indonesia itu nggak cuma 19 kayaknya itu. Kalau dibilang tingkatannya gitu, tingkatannya mamanya itu tidak level, di 19 levelnya, iya. ada lagi level lebih tinggi. Ada lebih tinggi lagi. Itu di Indonesia gitu loh. Bener ya Ustaz tadi. Nah, ini bener. Malah nah ini Ustaz aja sudah berpikiran ke arah sana. Lah saya dari kemarin udah cerita. Ini yang saya takutkan itu malah kena para pendakwah. Ini yang saya takut. Saya ikut ini jamaahnya Ustaz Dema aja. Aduh. Jadi pendakwah. Pendakwah juga levelnya dong. naik. Ya, tapi ada memang ciri-cirinya begitu. kan Pak Ustaz itu pun yang gimana Sebenarnya nih? begini. Jadi Ustaz Zakir sebenarnya itu yang mau disampaikan itu begini loh. Sudahlah yuk, maunya begitu. Udahlah ini sudah selesai, yuk kita lagi sujud pada Allah Ta'ala. Maksudnya itu begitu kali ya. Apakah saya salah? Saya dikoreksi Ustaz. Nah, kan begitu. Maksud saya, maksudnya Ustaz itu saya nangkep. Udahlah yuk redam, yuk kita kembali jalan Allah, yuk sujud lagi pada Allah, sujud gitu. Kembali netral ya. Kembali jalan Allah. Iya, netral, jalan yang sama. Jalan Allah tetap Ustaz. Kalau jalan Allah itu nggak netral. Jalan Allah itu lurus, netral itu kan masih ngambang-ngambang aja. Disenggol gini, mau ngikut gitu. Jalan Allah itu lurus. Tauhid lah ya, yang paling Tauhid ya jelas menuju ke arah tauhid. Maksudnya Ustaz Zaki seperti itu. Itu yang saya pikirkan Ustaz. Dan itu kuat di sini. Di sini saya itu kuat. Saya tidak tahu kapan itu akan turun. Walaupun saya kalau momen berdoa ya Allah jangan, ya Allah jangan. Tapi kekuatan saya di mana? Saya nggak ngerti. Memang bisa untuk mengingatkan kita semua bahwa kita yang dakwah pun belum tentu kita benar. Yang benar tetap Allah. Kita tetap belajar untuk bagaimana caranya benar, baik itu belajar terus. Kita itu mau dengar nasihat orang lain itu sudah baik loh di depan Allah. Walaupun kita itu, mohon maaf nih Ustaz, kadang orang yang nasihatin kita itu orang yang kalau lihat agamanya sama kita itu kadang-kadang
di bawah kita, tapi ya kita tetap harus dengerin itu loh. Dengerin, nggak apa-apa. Rasulullah itu dekat dengan rakyat itu karena apa? Nah itu sudah ciri kalau Rasulullah dekat dengan rakyat, bahwa Rasul itu suka mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Dengerin. Ya kita, walaupun diizinkan dititipi ngerti ilmu dari Allah yang kecil sebenarnya, kok kita merasa hebat sih? Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jumawa. Ah ya seperti itu. Begitu guys. Ya Allah. Guys, ini kita belajar dari sekitar kita di ruang Ustadz, dan mudah-mudahan kita bisa cerdas di Amin, dalam amin. memikirkan keadaan. Amin. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen yang bagus, bagaimana agar kalau mau siar bisa silakan di YouTube, ambil di YouTube, di IG, potong yang bagus motongnya, jangan potong itu dipotong agar orang itu bertengkar satu dengan yang lain. Saya ulangi guys, kalau orang yang seperti itu, uang yang dia dapat walaupun itu pengikutnya jutaan, haram uang.